Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau Bapak ngerekamnya malam, tapi kalau kalian mungkin selamat pagi. Anak-anakku kelas 4 MI Mataul Anwar. Seperti biasa, untuk kegiatan hari ini kita akan mengadakan kegiatan pembelajaran dengan melalui video YouTube yang sudah Bapak buat ini. Sekarang hari terakhir, ya, hari terakhir untuk kegiatan pembelajaran di rumah, yang mana sudah kita jadwalkan bersama-sama bahwa untuk hari Rabu ini pembelajarannya masih akidah akhlak dengan bab yang terakhir, yaitu akhlak tercela, atau secara spesifiknya kita akan ngebahas tentang apa itu sifat munafik gitu kan. Nah, jadi untuk pembelajarannya seperti biasa, nanti kalian menulis apa yang ada di dalam layar. Terus nanti di endingnya akan ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, seperti itu. Jadi persiapkan bukunya, persiapkan alat tulisnya. Nah, untuk bahasan hari ini Bapak sudah membaginya ke A, B, C, D, E, F, ada 6 bahasan. Yang pertama adalah sifat pengertian munafik itu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri orang munafik. Yang ketiganya, dampak sifat negatif atau dampak negatif dari sifat munafik. Terus yang keempat adalah bagaimana cara menghindari sifat munafik. Yang kelimanya nanti rangkuman. Yang keenamnya adalah soal-soal. Nah, ini inti bahasan kita untuk hari ini. Silahkan kamu tulis. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Kita masuk ke pengertian munafik. Apa itu munafik? Munafik itu yang merupakan akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan kebalikan dari akhlak terpuji. Jadi karena setiap tindakan yang kita lakukan pasti akan mendapat balasan dari Allah. Maka dari itu, tindakan kita tercela atau terpuji itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sifat munafik atau munafik itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab dari kata nifaq. Artinya keluar dari kebaikan atau berbuat kejelekan. Nah, dalam keterangan lain diartikan sebagai orang yang bermuka dua. Ya. Bermuka dua di sini artinya perkataan dan perbuatannya itu beda. Ngomongnya A tapi yang dilakukan B, itu kan. Itu maksudnya bermuka dua. Jadi antara perkataan dan perbuatan itu beda. Nah, ketidaksesuaian tersebut disebabkan karena watak dirinya atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Orang yang memiliki sifat nifak atau munafik disebut orang munafik. Sementara munafik menurut istilah adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah SAW, tetapi menyembunyikan kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Itu jadi di depan orang banyak mah dia kayak orang yang barger gitu kan, kayak orang yang baik, tapi di hatinya dia menyimpan suatu sifat jelek ya terhadap Islam dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat munafik merupakan salah satu akhlak tercela. Tercela itu berarti akhlak yang jelek atau kurang baik atau tidak bagus. Allah tidak menyukai terhadap orang-orang munafik. Begitu banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan sifat munafik. Ya, contohnya tadi ini Bapak tulis di depan adalah surat An-Nisa ayat 145. Ya, bisa kamu cari di Google nanti untuk
untuk suratnya ya. Jadi itu. Jadi intinya kalau munafik itu gampangnya mah berasal dari kata nifak yang artinya keluar, atau boleh kita artikan sebagai orang yang bermuka dua. Bermuka dua itu intinya tadi Bapak bilang adalah perkataan dan perbuatannya itu tidak sinkron. Tidak sinkron artinya tidak sama gitu kan. Ngomongnya mungkin dia rajin sholat, ya kan, rajin ibadah. Tapi ketika mungkin di belakang orang lain, nah hal-hal yang dia omongkan tidak dia lakukan, itu bisa saja terjadi. Itu contohnya sifat munafik. Nah, terus bagian yang keduanya, ciri-ciri orang munafik. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW diterangkan tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, namun sifat munafik ini ada dua. Jadi ada dua macam sifat munafik. Yang pertama adalah munafik akidi. Ya, munafik akidi berarti keyakinan atau akidah. Jadi orang yang munafik dalam akidah sebenarnya lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya, kenapa lebih berbahaya? Karena kekufurannya tidak terlihat. Kalau orang kafir udah kelihatan dia orangnya bukan orang Islam gitu kan. Otomatis dia pasti kurang suka sama Islam. Tapi kalau yang akidi, dia orang Islam tapi kekufurannya gak kelihatan. Nah, jadi hatinya mungkin kafir ditutup oleh topeng keislamannya itu. Jadi kekelihatan. Nah, sehingga mereka menampakkan keislaman mereka di hadapan kaum muslimin. Jadi kalau yang munafik akidi ini kelihatannya kayak orang Islam, akan tetapi dalam hatinya mereka sangat membenci terhadap ajaran Islam ya, dan kaum muslimin ya. Jadi tipu daya orang munafik akan menghancurkan akidah dan persatuan umat Islam, itu tujuan mereka. Nah, jadi kalau munafik akidi, jadi hati yang jadi masalah di sini. Dia kelihatannya kayak orang Islam, tapi hatinya ternyata dia menyimpan dendam kepada Islam itu sendiri. Nah, yang keduanya adalah munafik amali. Nah, amali artinya adalah perbuatan. Jadi, orang yang memiliki sifat munafik amali adalah orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan tercela, seperti bohong, ingkar janji, tetapi hatinya mah tidak membenci Islam ya. Jadi bukan akidah yang rusak, tapi hanya perbuatannya saja. Nah, orang munafik amali adalah orang yang dalam perbuatannya tercela, tetapi keyakinannya tetap benar ya. Seperti itu. Jadi hanya berupa dari perbuatan-perbuatan saja. Jadi suka berbohong, kalau udah janji suka nggak ditepatin, dan seterusnya. Nah, perkataan orang yang munafik amali ini banyak bohongnya, sehingga orang lain hampir tidak percaya lagi dengan kata-kata yang akan dia ucapkan nantinya. Nah, jadi singkatnya, apabila dia berjanji kepada orang lain, dia pasti akan ingkar ya. Jadi kalaupun dia membuat janji, janjinya pasti hanya janji palsu belaka. Dan kalaupun diberikan amanat kepercayaan atau tanggung jawab ya, dia belum tentu akan mengerjakan, mungkin akan berkhianat, seperti itu. Nah, di dalam sejarah Islam ada tokoh munafik yang paling terkenal adalah Abdullah bin Ubay. Dia dan pengikutnya menjadi musuh dalam selimut terhadap kaum muslimin. Banyak tindakan-tindakannya yang merugikan dan menjerumuskan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, ini contoh atau ciri-ciri munafik. Jadi munafik itu ada dua. Ada akidi. Kalau akidi berarti munafik akidah, berarti hatinya. Jadi orangnya muslim, bagus kelihatannya, tapi hatinya menyimpan dendam terhadap Islam. Terus yang berikutnya munafik amali. Jadi hatinya masih orang Islam, tapi perbuatannya ini yang kadang-kadang melakukan hal-hal yang tercela ya. Lanjut. Nah, dampak negatif dari sifat munafik ya.
Jadi sifat munafik pasti ada dampak negatifnya. Ya. Allah SWT memberikan larangan kepada hambanya, semuanya pasti ada hikmah di dalamnya. Sebagai orang beriman, maka kita wajib melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, di antara larangan ada supaya kita menghindari diri kita dari perbuatan tercela. Salah satunya adalah perbuatan munafik ini. Nah, dampaknya ada 5. Yang pertama, orang munafik akan Allah masukkan ke dalam neraka, ya, otomatis. Ya, mau itu amali ataupun yang akidi, tetap konsekuensinya adalah dosa dan pasti akan masuk ke dalam neraka. Terus yang kedua, setiap perkataan dan perbuatan orang munafik tidak akan dipercaya oleh orang lain. Nah, jadi kalau kamu orangnya suka bohong, ya pasti orang lain gak akan percaya sama kamu. Atau kalau kamu orangnya suka berkhianat, contoh kamu dititipin uang sama kamu diajanin, ya orang lain gak akan minjemin atau gak akan nyimpen lagi uang ke kamu gitu kan. Sehingga hilanglah kepercayaan orang lain terhadap kamu. Jadi hindari sifat-sifat munafik ini. Terus yang ketiga, orang munafik akan dijauhi dan dibenci oleh orang lain. Ya. Soalnya gak akan ada orang yang mau berteman dengan orang yang memiliki sifat yang jelek. Intinya kayak gitu. Ya. Orang baik pasti akan banyak temannya. Orang yang kurang baik pasti tidak akan banyak temannya. Bahkan mungkin gak punya teman. Ya, apalagi kalau misalkan udah ketahuan, si itu mah orangnya suka bohong. Atau misalkan kalau udah janjian nggak pernah ditepatin, ya itu udah menjadi cap jelek mungkin buat orang tersebut. Nah, mungkin itu akan dijauhi dan dia akan dibenci oleh orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, orang munafik akan merasa malas melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu karena kurangnya iman dalam hatinya. Jadi ketika adzan pun mungkin hatinya tidak akan bergerak. Banyak alasan, mungkin nanti capek lah, males lah, apalah. Ya, seperti itu. Nomor 5, selalu menebarkan permusuhan kepada orang lain. Nah, ini dampaknya. Senangnya lihat orang lain rusuh gitu kan. Ada yang berantem bukannya pisahin, malah ngehayo-hayo. Ya, itu justru malah memperkeruh suasana. Itu dampak negatif dari sifat munafik. Lanjut. Nah, cara kita menghindari sifat munafik berikut langkah-langkahnya. 1, selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ingat, segala perbuatan kita Allah akan lihat. Jadi kalau kata sesama manusia mungkin kita masih bisa menutupi perbuatan kita. Tapi kalau Allah, karena Allah Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar sampai ke hati-hati kamu, maka setiap perbuatan kamu pasti akan diketahui oleh Allah. Mau kamu sembunyi sebagaimanapun atau kamu berbohong sebagaimanapun, di depan Allah tidak akan bisa berbohong. Maka dari itu, hati dan perbuatan harus sama. Jangan kayak orang munafik. Ya, orang munafik itu tadi Bapak bilang dari awal antara perbuatan dan perkataannya beda gitu kan. Ngomongnya mah orang mah rajin sholat, kieu. Padahal mah enggak gitu kan. Ngomongnya mah kayak orang baik, ternyata enggak juga. Nah, kalau manusia mungkin masih bisa ketipu, tapi kalau Allah itu tidak akan tertipu. Maka dekatkan diri kita kepada Allah, yakinkan bahwa Allah tuh tahu segala perbuatan kita. Maka dari itu harus ada rasa takut ketika kita melakukan dosa, harus ada rasa takut. Nah, pelihara rasa takut itu, jadikan rem bagi diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang tercela, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi, yakin bahwa Allah Maha melihat, mendengar dan mengetahui isi hati manusia, ya. Yakinkan di hati kita bahwa Allah tuh pasti tahu apa yang ada di diri kita, apa yang ada di niatan kita, apa yang ada di pikiran kita. Maka dari itu, semua amal atau semua perbuatan yang kita lakukan harus dipikirkan matang-matang. Kira-kira dampaknya dosa atau pahala. Kalau sekiranya berdampak dosa, ya lebih baik tidak dilakukan. Walaupun menyenangkan gitu kan.
Kamu lihat orang berantem menyenangkan, tapi kan itu tidak boleh. Dosa nanti jatuhnya. Maka dari itu hindari. Nah, berikutnya meneladani sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita punya panutan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya sangat terpuji. Pernah Bapak ceritakan di SKI bab kedua. Ya, akhlak Rasulullah sangat terpuji, jujur, pemberani, bertanggung jawab, dan lain-lain. Nah, jadikan Rasulullah sebagai contoh kita dalam perbuatan sehari-hari. Ya. Carilah figur atau selain Rasulullah, cari figur lain yang kira-kiranya bersikap positif juga. Ya, yang berdampak positif bagi diri kita masing-masing. Ya. Jangan menurutan atau kita mencari figur yang kurang baik. Ya, cari figur yang baik. Atau cari orang yang bisa kita teladani dengan baik. Ambil yang baik-baiknya. Kalau sekiranya orang tersebut ada yang bagian yang jelek-jeleknya, nggak usah diambil. Seperti itu. Nomor 4, senantiasa menjaga lisan dan perbuatan kita. Nah, jaga lisan, apa itu lisan? Lisan itu ucapan. Ucapannya dijaga gitu kan. Biasakan berpikir sebelum berucap. Biasakan berpikir sebelum berbuat. Ya. Jadi bahwa segala perbuatan kita, ucapan kita akan berdampak. Mau itu positif atau negatif. Kalau berdampak positif, lanjutkan. Kalau berdampak negatif, ya silahkan hentikan. Harusnya seperti itu. Jadi kita atau kalian harus bisa membedakan. Harus bisa berpikir panjang. Kira-kira nanti ke depannya kalau kita lakukan A, bakal jadi apa nih? Kalau kita lakukan B, bakal jadi apa? Misalkan kayak gitu. Atau gampangnya, kamu lihat teman kamu jatuh. Pilihannya 2, kamu tertawain dia atau kamu bantu dia gitu kan. Kalau kamu tertawain dia, kira-kira apa yang terjadi? Kamu pikirkan, kalau kamu bantu dia, apa yang terjadi? Seperti itu simpelnya. Jadi setiap perbuatan dan perkataan itu harus dipikirkan matang. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadi bumerang nanti buat diri kita. Pasti akan jadi bumerang. Apalagi kalau perbuatannya yang negatif. Akan mengejar-ngejar kita sampai nanti di akhirat. Kalau perbuatan kita belum termaafkan sampai hari akhir. Nah, nomor 5, merubah sikap keburukan dengan kebaikan. Nah, ini. Jadi setiap manusia pasti punya keburukan. Kita pasti punya dosa. Bapak punya dosa, kalian punya dosa, ibu kalian punya dosa. Ya. Masalahnya kita nggak tahu dosa kita udah segimana sekarang. Ya kan? Udah sekarung, 2 karung, 3 karung, 4 karung, mungkin 5 karung, mungkin sudah 1000 karung. Nah, terus bagaimana cara merubah keburukan ini? Maka niatkan dalam hati kita, ubah keburukan sikap kita dengan kebaikan. Hanya dengan keyakinan. Ini cara menghindari sifat munafik. Nah, lanjut. Jadi rangkuman. Ya, jadi rangkumannya, munafik itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah nifaq, yang artinya keluar dari kebaikan dan atau berbuat kejelekan. Adapun menurut istilah adalah orang yang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah SAW, tetapi mempunyai kekufuran dan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Sifat munafik merupakan salah satu akhlak tercela. Allah tidak menyukai orang-orang yang punya sifat munafik. Itu karena tercela ya pasti Allah nggak akan suka. Nah, munafik dibagi menjadi 2. Yang pertama munafik akidi, yang kedua munafik amali. Akidi artinya munafik dalam akidah. Munafik amali artinya amal perbuatan. Nah, munafik dalam akidah berarti orang yang menampakkan keislamannya di hadapan umat Islam, tetapi dasarnya mereka benci terhadap Islam dan mengasihi kaum muslimin. Jadi, ya tadi sudah menjelaskan akidah, berarti akidi ini berarti orangnya orang Islam. Kelihatannya Islam banget gitu kan. Tapi ternyata di hatinya dia nggak suka sama Islam. Bahkan mungkin memusuhi kaum muslimin. Nah, kalau munafik yang kedua, munafik amali adalah munafik dalam amal perbuatannya, adalah orang yang suka melakukan perbuatan tercela tetapi hatinya tidak menunjukkan kebencian terhadap Islam. Jadi hatinya tetap orang Islam tapi perbuatannya yang jadi masalah di sini. Ya, masih suka berbohong,
berkhianat, tidak menepati janji, ya kayak gitu contoh-contohnya. Tapi dia masih orang Islam, suka sholat itu kan, tapi perbuatannya tidak mencerminkan keislamannya itu sendiri. Maka itu disebut munafik amali. Nah, maka sebagai seorang muslim kita wajib menghindarkan diri kita dari sifat munafik. Sifat munafik akan menjauhkan diri kita dari ridha Allah, dan Allah akan membalas sifat orang yang memiliki sifat munafik dengan dimasukkannya ke dalam neraka. Ya, itu udah pasti. Ya. Karena kalau orang yang punya dosa satu butir pasir saja, kalau ternyata tidak ada pahala yang menggantinya, dia pasti akan masuk neraka terlebih dahulu. Jadi hindari sifat munafik ini dengan perbuatan dan kebaikan. Seperti itu. Itu pembahasan tentang munafik, ya. Oke, kita lanjut. Nah, berarti sekarang bagian terakhir adalah soal. Nah, soalnya seperti biasa, Bapak hanya masukkan 5 soal. Soal yang pertama adalah jelaskan pengertian munafik secara istilah. Tadi udah Bapak jelaskan di atas. Soal yang kedua, bagaimana sikap kita agar terhindar dari sifat munafik, juga udah ada di atas. Terus yang ketiga, tuliskan satu ayat Al-Quran tentang sifat munafik beserta artinya. Ini kamu boleh pakai surat An-Nisa yang tadi, yang di atas. Silahkan kamu cari suratnya dan artinya di Al-Quran, atau kamu mau pakai ayat yang lain, terserah. Yang penting ayat tersebut membahas tentang munafik, atau kamu boleh cari di Google. Ya, ingat ayatnya dan artinya harus ada. Nah, terus yang keempat, jelaskan perbedaan munafik akidi dan munafik amali secara rinci, ya. Tulis dengan tulisan yang bagus. Nah, terus yang kelimanya, mengapa kita harus menghindari sifat munafik. Ya, intinya seperti itu. Nah, silahkan kamu tulis di buku Akidah Akhlak 5 soal ini. Terus kamu isi, ingat boleh pakai jawaban. Dan usahakan menggunakan tulisan yang bersih, rapi, dan terbaca. Dan pakai pensil. Nah, kalau 5 soal sudah selesai, seperti biasa, punya difoto, terus dikirim ke Bapak, ya. Dikirim dan jangan terlalu malam kalau bisa. Jadi Bapak biasanya nge-share nih jam 8, maka langsung kerjakan jam 12 juga beres sebenarnya. Jangan ngirim malam, ya. Karena kalau malam waktunya Bapak istirahat. Oke, mungkin seperti itu untuk pembahasan kita hari ini. Untuk info besok, nanti Bapak share lagi di WA masing-masing. Berarti Bapak cukupkan untuk perjumpaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.